Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyimak video presentasi dari kami. Video ini berjudul Analisis Tren Wisata dari Pengumpulan Data hingga Dataset Awal. Kami dari kelompok 1 akan membahas secara lengkap mengenai proses penyusunan dataset pariwisata yang berfokus pada dua wilayah penting, yaitu Trenggalek dan Ancol, dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Mengapa kami memilih topik ini? Karena pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling dinamis dan berdampak luas bagi perekonomian lokal maupun nasional. Sektor ini berhubungan erat dengan pengembangan infrastruktur, promosi daerah, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, menganalisis tren kunjungan wisata merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mendukung strategi pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Tujuan dari analisis ini diantaranya yaitu pertama, mengidentifikasi pola kunjungan wisata berdasarkan tahun, lokasi, dan jenis destinasi. Kedua, melihat kecenderungan peningkatan atau penurunan jumlah pengunjung dalam 5 tahun terakhir. Ketiga, menentukan destinasi wisata paling populer berdasarkan frekuensi kunjungan. Dan terakhir yaitu menyusun dataset awal atau data dummy yang dapat digunakan untuk eksplorasi lanjutan, visualisasi data, serta pengembangan model prediktif di masa mendatang. Sebagai gambaran, Trenggalek menawarkan berbagai keindahan wisata alam seperti pantai, bukit, dan gua. Sedangkan Ancol merupakan kawasan wisata terpadu yang mencakup taman hiburan, akuarium raksasa, wahana air, dan pusat rekreasi keluarga. Kontras antara kedua lokasi ini memberikan sudut pandang yang menarik untuk dianalisis. Sumber data dan akuisisi. Sebelum menganalisis data, tentu kita perlu mengumpulkannya terlebih dahulu. Kami memulai identifikasi dan pengumpulan data dari berbagai sumber yang terpercaya dan relevan. Yang ke-1, data kunjungan wisata Trenggalek. Kami memperoleh data resmi dari portal pemerintah daerah Trenggalek, yaitu https://data.trenggalek.go.id. Dataset ini mencakup jumlah pengunjung dari beberapa destinasi wisata untuk tahun 2021, 2022, dan 2024. Data kunjungan wisata Ancol yang kedua. Untuk kawasan wisata Ancol, kami mengakses data dari laporan tahun PT Pembangunan Jaya Ancol yang tersedia di situs https://corporate.ancol.com. Data yang kami kumpulkan mencakup tahun 2020 sampai 2024. Review wisatawan yang ketiga. Kami juga mengumpulkan ulasan pengguna dari Google Maps menggunakan tools scraping seperti Outscaper. Ulasan ini memberikan dimensi kualitatif yang memperkaya pemahaman terhadap pengalaman pengunjung. Lalu yang keempat, dokumentasi teknis. File tambahan dataset _info.txt kami gunakan untuk mencatat struktur dataset, deskripsi singkat, dan metadata lainnya. Dalam proses akuisisi data ini, kami menggunakan beberapa tools dan teknologi. Yang pertama adalah Microsoft Excel untuk eksplorasi awal dan pemisahan set atau kolom. Yang kedua, Python, khusus library Pandas dan NumPy untuk memanipulasi data dan transformasi data. Yang ketiga, Visual Studio Code sebagai text editor dan lingkungan kerja utama kami. Perlu dicatat bahwa tidak semua data tersedia dalam format yang langsung siap digunakan. Oleh karena itu, proses ini juga melibatkan validasi, penyesuaian format, dan pengecekan konsistensi agar seluruh data bisa dianalisis secara terpadu. Data berhasil dikumpulkan, kali ini masuk ke tahap
yang sangat krusial dalam proses analisis, yaitu tahap processing data, yang mana tahap ini bisa dianggap sebagai fondasi dari seluruh langkah selanjutnya, karena data yang bersih dan struktur adalah kunci agar hasil analisis bisa diandalkan. Dalam tahap ini, kami menjalankan beberapa proses utama, yaitu pertama-tama, kami memastikan bahwa semua data jumlah kunjungan wisata telah memiliki format numerik, yang mana ini penting agar data bisa dihitung, dianalisis, dan divisualisasikan tanpa kendala teknis. Selanjutnya, kami melakukan proses pembersihan, artinya kami menghapus baris atau entry yang kosong, tidak lengkap, atau tidak relevan. Tujuannya tentu untuk menghindari gangguan atau bias dalam proses analisis. Lalu, kami juga melakukan validasi terhadap nama-nama tempat wisata yang tercantum di dalam dataset. Kami mengecek apakah tempat-tempat tersebut masih aktif, masih beroperasi, dan masih relevan sebagai destinasi wisata. Dengan begitu, analisis yang kami hasilkan akan tetap sesuai dengan kondisi terkini. Setelah data dinyatakan bersih, kami lanjut menyusun data dummy, yang mana data dummy ini adalah versi sampel awal dari dataset yang sudah diproses. Perlu dicatat bahwa ini bukanlah data keseluruhan, melainkan subset terbatas yang kami gunakan untuk keperluan teknis awal, seperti untuk menguji bagaimana data akan divisualisasikan, mendesain dan menguji struktur database agar efisien, serta menguji pipeline atau alur kerja pemrosesan data dari awal hingga akhir. Sebagai contoh, untuk wilayah Trenggalek, data dummy mencakup informasi kunjungan wisata dari tahun 2021, 2022, dan 2024. Sedangkan untuk wilayah wisata Ancol, rentang datanya lebih luas, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Langkah-langkah ini memastikan bahwa semua proses pengolahan data memiliki dasar yang kuat, sehingga kita masuk ke tahap analisis tren wisata, kita sudah memiliki data yang valid, bersih, dan siap untuk memberikan insight yang benar-benar bermanfaat. Dengan begitu, proses yang kami jalankan tidak hanya teknis, tetapi juga strategis, demi memastikan hasil analisis yang berkualitas tinggi dan relevan untuk pengembangan sektor pariwisata. Sekarang, mari kita bahas karakteristik data dummy yang kami bentuk. Untuk Trenggalek, jenis wisata yang paling menonjol adalah pantai. Contoh, Pantai Pelang, 13.576 pengunjung pada tahun 2021. Pantai Mutiara, 11.230 pengunjung. Gua Lao dan Bukit Banyon juga termasuk destinasi unggulan dengan ribuan kunjungan setiap tahun. Bagian besar tempat di Trenggalek masih bersifat alami dan belum terlalu dikomersialisasikan. Hal ini bisa dilihat dari distribusi jumlah pengunjung yang relatif lebih kecil tapi merata di beberapa lokasi. Untuk Ancol, data menunjukkan skala kunjungan yang jauh lebih besar. Misalnya, Dufan Ancol, jutaan pengunjung setiap tahunnya. SeaWorld dan Atlantis juga termasuk destinasi favorit keluarga. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan lebih dari 11 juta pengunjung ke kawasan Ancol secara keseluruhan. Dari sini, terlihat perbedaan signifikan antara skala wisata lokal dan wisata nasional. Karakteristik umum dataset dummy yang pertama, format terstruktur dengan baris dan kolom tetap. Yang kedua, dominasi nilai numerik untuk kolom kunjungan. Yang ketiga, cocok untuk ditampilkan dalam bentuk grafik batang, pie chart, hingga time series. Berikut adalah contoh tampilan data dummy Trenggalek. Yang pertama, Pantai Pelang, jumlahnya 13.576 tahun 2021. Yang kedua, Pantai Mutiara 11.230 tahun 2021. Yang ketiga, Bukit Banyon jumlah 6.732 tahun 2021. Yang keempat, Gua Lao jumlah 5.800 2022. Yang kelima, Pantai Blado jumlah 9.210 tahun 2022. Adapun rencana pengembangan selanjutnya, yang pertama menyusun dashboard eksplorasi interaktif menggunakan tools seperti Tableau atau Google Data Studio. Yang kedua, melengkapi dataset hingga mencakup semua destinasi. Yang ketiga, menambahkan fitur baru seperti kategori wisata, lokasi GPS, harga tiket, hingga rating pengunjung. Yang keempat, membangun model prediktif sederhana untuk memperkirakan lonjakan kunjungan di masa mendatang. Demikian penjelasan lengkap dari kami. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat.
dan menjadi inspirasi untuk eksplorasi data lebih lanjut di bidang pariwisata. Sampai jumpa.